adik-adik, ada suka-suka di sini? Oh, iya dong, udah seminggu diberkati Tuhan. Ayo kita mulai sekolah minggu kita dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang manis, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berikan kami berkat yang sungguh melimpah sepanjang minggu. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami ya Bapa. Tolong Tuhan bantu supaya kami pun dapat mengerti apa yang hendak Kau sampaikan pada kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah hari ini. Amin. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita akan menyanyikan lagu Haleluya Puji Tuhan. Semua udah pada tahu dong ya. Haleluyanya kita akan pakai gerakan begini ya, haleluya, haleluya. Atau begini juga boleh, haleluya, haleluya. Lalu puji Tuhannya, kita angkat tangan kita karena kita mau memuji Tuhan. Ya, sembari praktek, ayo kita sambil nyanyikan ya, bersama-sama. Ayo adik-adik. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Udah ngerti dong gerakannya? Jangan ketinggalan ya. Ayo siap. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, semangat ya adik-adik, karena kita mau beribadah. Tuhan sudah memberkati begitu banyak. Ayo adik-adik, kita mulai dengan semangat. Nah adik-adik, Tuhan kita maha tahu apa yang kita buat, baik yang baik maupun yang jahat, semua Tuhan tahu. Oleh karena itu kita harus jaga ya. Mari kita nyanyikan lagu kedua kita, Mata Tuhan Melihat, dengan gerakan ya. Jaga apa? Jaga kelakuan, jaga perkataan, dan perbuatan kita terhadap sesama. Ya adik-adik, mari kita nyanyikan dan kita terapkan dalam hidup kita. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya adik-adik, kita harus selalu menjaga sikap, perkataan, perbuatan kita. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Ingat, Tuhan melihat.
bisa terapkan juga dalam kehidupan kita ya. Di sekolah, di rumah, di keluarga, di lingkungan kita. Nah adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu melakukan perbuatan baik. Ingat ya, Tuhan selalu melihat dimanapun kita berada dan apa yang kita lakukan. Oh ya adik-adik, kita mau siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pengantar firman, firman Tuhan ku dengar. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan lagi untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman, ajarkan kami untuk duduk diam dan supaya dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ini dia. Kalau Kakak 2 minggu yang lalu pernah cerita nih, soal ini nih, kalau ada tulisan Egypt nih, ada tulisan Egypt itu, kalau bahasa Inggrisnya Egypt, kalau bahasa Indonesianya Mesir. Nah, kita masih, melanjutkan cerita dari beberapa minggu ke belakang ya. Jadi ada seorang tokoh kalau kalian masih ingat, seorang tokoh yang namanya itu adalah Yusuf. Jadi ini ceritanya Yusuf, dijual oleh para saudara-saudaranya, lalu dibawa ke Mesir, lalu ini ceritanya lagi yang, gambar sebelah kanan itu, yang lagi ketemu, saudara-saudaranya, Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir, lalu Yusuf membawa keluarganya semua untuk tinggal di Goshen ya. Nah, setelah keluarganya sudah pindah ke Mesir, akhirnya Yusuf mati. Jadi, ini cerita minggu lalu Yusuf setelah membawa keluarganya ke Goshen itu, lalu Yusuf meninggal di umur 110 tahun. Nah, ini kelanjutan ceritanya nih. Nah, setelah itu jadi kan, setelah Yusuf itu mati kan Yusuf kan pemimpin Mesir. Nah, setelah itu, jauh setelah dia sudah meninggal, ada lagi pemimpin Mesir. Nah, kan kalau semua pemimpin Mesir namanya Firaun itu ada satu pemimpin yang sudah tidak mengenal lagi mengenai Yusuf. Nah, dia melihat, waduh, ini bangsa Israel ini ada di Mesir ini makin lama makin banyak ya. Sepertinya mereka mulai mengancam keberadaan orang-orang Mesir itu sendiri. Makanya jadi Firaun itu mulai sebel sama keberadaan orang-orang Israel yang ada di Mesir saat itu. Jadi sampai-sampai itu Firaun itu kasih kerja paksa, kasih kerja yang nggak enak deh pokoknya itu dikasih ke orang-orang Israel pada saat itu yang ada di Mesir. Tetapi diharapkan itu kenapa dikasih kerjaan-kerjaan yang kasar, kerjaan-kerjaan yang nggak mengenakan supaya populasinya semakin berkurang, supaya orang-orangnya makin berkurang. Tapi ternyata makin dikasih yang nggak enak, orang-orang Israel itu tambah makin banyak di Mesir populasinya. Waduh, tambah nggak seneng deh. Lalu gimana ya caranya ya? Nah ini dia. Lagi mikir-mikir nih si Firaun, lalu ada dua tokoh nih yang baru nih, namanya si Sifra dan si Puah. Nah, ini tuh mereka itu siapa sih?
Nah, mereka itu adalah bidan. Nah, kalau kalian mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Kalau bidan itu apa sih? Kalau bidan itu sebetulnya adalah orang-orang yang membantu para ibu-ibu untuk melahirkan. Jadi pada waktu itu jadi tadi ada 2 ya, ada 2 namanya, satu Sifra, satu Pua. Jadi mereka berdua itu adalah bidan. Mereka bidan yang membantu para ibu-ibu para ibu-ibu untuk melahirkan. Jadi kalau kalian lahir ke dunia ini, ya dibantu oleh bidan-bidan itu. Nah, habis itu si Sifra sama si Pua ini, nah coba Kakak geser dulu ya nih, si Sifra sama si Pua ini dipanggil sama si Firaun. Kira-kira ngapain ya? Apa sih pesannya buat para bidan ini? Sebenarnya apa sih hubungannya mereka sama Firaun? Nah, sebenarnya gini nih, si Firaun itu kan lagi ngelihat nih, kalau bangsa-bangsa Israel itu kan orang-orang Ibrani dibilangnya. Nah, si Firaun ini memerintahkan kepada tadi tuh si siapa namanya, si Sifra sama si Pua itu, "Nih kalau kamu, membantu perempuan ketika melahirkan, kalau bayinya laki-laki, udah nggak usah ditolong. Kamu tolong yang bayinya perempuan aja, ya. Kalau bayinya laki-laki udah biarin aja, nggak usah ditolongin." Ya, gitu ya. Jadi sama si Sifra sama si Pua ini, Firaun itu memerintahkan mereka kalau yang bayi laki-laki orang Ibrani nggak usah ditolong, kalau bayi perempuan nggak apa-apa ditolongin. Waduh, si Sifra sama si Pua bingung nih, kan kita tugasnya kan nolongin semua orang ya, namanya bidan kan musti nolongin semua perempuan yang mau melahirkan, nggak peduli itu sukunya, nggak peduli itu mau laki-laki atau perempuan. Nah, lu gimana ya? Nah, jadi sebetulnya mereka itu akhirnya setelah mikir-mikir nih, setelah diskusi, mereka lagi mikir sebetulnya mereka itu nggak setuju. Mereka lebih takut sama Tuhan karena mereka tidak mau membunuh atau tidak nolongin yang laki-laki yang laki-laki. Jadi mereka pokoknya nggak mau ngebedain lah. Nggak mau ngebedain antara yang laki-laki sama perempuan, pokoknya semuanya mau ditolong, semuanya mau dibantuin. Jadi akhirnya mereka memutuskan, "Ah udahlah, kita jalankan seperti biasa aja." Apalagi, eee, mereka yakin karena pertolongan Tuhan mereka akan dapat melewati masa-masa itu. Walaupun mereka tahu mereka berada di bawah ancaman Firaun, tapi mereka masih yakin bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada Firaun itu sendiri, gitu. Lalu gimana ya? Lalu mereka terus nolongin, bayi-bayinya supaya melahirkan dengan normal gitu ya, supaya para perempuan itu bisa melahirkan dengan normal, ditolongin semuanya. Terus Firaun ini denger lagi nih cerita, terus dipanggil lagi. Mereka berdua, si Sifra sama si Pua ini dipanggil. Si Firaun ini bertanya sama mereka, "Loh ini gimana sih? Katanya kan saya sudah bilang, udah saya suruh kalian supaya kalau bayi laki-laki, kalau perempuan-perempuan Ibrani itu yang melahirkan bayi laki-laki itu nggak usah ditolongin, yang perempuan aja yang ditolongin." Tapi si Sifra sama si Pua ini nggak nyerah. Mereka di hadapan Firaun itu bilang, "Ya, bagaimana Tuan Firaun? Kan perempuan-perempuan Ibrani itu tuh beda sama perempuan-perempuan Mesir. Jadi ketika kita itu baru mau nolongin mereka, baru mau ngeliat ini bayinya laki-laki apa perempuan, mereka itu sudah melahirkan duluan. Nah, itu dia. Jadi bagaimana? Nah, karena itulah Tuhan melalui Sifra dan Pua memberkati bangsa Israel dan akhirnya bangsa Israel juga terus-menerus bisa
ada terus di Mesir dan populasinya tetap meningkat dan rencananya si Firaun ini gagal. Nah, bagaimana dengan adik-adik sekalian nih? Apakah adik-adik lebih takut sama manusia yang berbuat jahat, yang merencanakan yang jahat, atau Tuhan yang ingin kita tetap berbuat baik? Sama seperti tadi ya, sama seperti si siapa tadi namanya, si Sifra sama si Pua. Nah, mereka walaupun hanya bidan, tetapi peran mereka itu dipakai sama Tuhan untuk dapat memberkati bangsa Israel, gitu. Jadi mereka tetap menolong para perempuan-perempuan yang akan melahirkan bayinya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu dia kisahnya. Jadi bagaimana nih tadi pertanyaannya? Bagaimana dengan adik-adik nih? Lebih takut manusia yang berbuat jahat atau Tuhan yang ingin kita berbuat baik? Jadi tetap adik-adik harus memikirkan kita nggak boleh takut sama manusia, kita tetap harus takutnya sama Tuhan. Jadi walau bagaimanapun kita tidak akan berbuat jahat gitu ya. Walaupun kita tahu kita di posisi tertindas gitu. Karena kita yakin Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Oke, itu dia. Jadi ini dia Sifra dan Pua. Jangan adik-adik lupakan cerita ini karena ini adalah kisah ketika para bidan walaupun ditekan oleh Firaun tapi tetap melaksanakan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Oke, itu dia. Nah, ini dia untuk catatan ibadahnya. Temanya Sifra dan Pua, bahan pengajaran Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Oke, ayat hafalannya. Oke, ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita juga mau bareng-bareng ya dari Mazmur 112 ayat 1. Gitu ya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Oke, itu dia untuk cerita pada hari ini. Itu dia cerita untuk hari ini. Kita akan berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cerita Sifra dan Pua. Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk tetap berpegang pada perintah Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan inginkan ketimbang harus menyerah kepada manusia yang ingin kami berbuat jahat. Tuhan ajarkan kami, ingatkan kami terus di dalam kehidupan kami agar kami dapat menjadi berkat sambungan tangan Tuhan untuk sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita tadi sudah mendengar cerita dari Kak Aji tentang Sifra dan Pua. Nah, sekarang persembahan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memasukkan ke dalam amplop dan meminta tolong orang tuamu untuk membawanya ke gereja. Atau kamu bisa juga meminta tolong orang tuamu untuk mentransfer ke rekening BCA atas nama GKI Gading Indah 094 84 88 488 094 84 88 488 seperti itu ya. Nah, kita akan naikkan pujian bawa persembahan. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bawa dan berikan persembahanku
Yesus pada Tuhan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami. Dan hari ini kami mau memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, supaya bermanfaat dan berguna bagi pelayanan, dan juga pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sakit ataupun juga lagi memiliki kesedihan. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan memberikan keberanian untuk selalu hidup di dalam Tuhan dan dalam kebenaran. Kami menyerahkan doa kami ini Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Sampai jumpa.